Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kalau minggu lalu Anda sudah menerima materi tentang uji lanjut LSD untuk dua faktor atau lebih pada pola faktorial, dan hari ini kita akan belajar dalam pola split plot, ya, atau petak terbagi. Nah, pemahamannya hampir sama, ya. Jadi fokusnya Anda di pengaruh interaksi. Sekali lagi saya jelaskan dan saya tekankan, fokuskan pada hasil uji F faktor interaksi, ya. Jika terjadi interaksi, maka Anda akan melanjutkan uji lanjut interaksi LSD pola split plot, ya. Dan kebalikannya, jika tidak terjadi interaksi, ya, seperti ini hasilnya, ya, yang merah-merah ini, apapun yang terjadi dari faktor pertama dan faktor kedua, tetap Anda fokus di faktor interaksi, ya. Jika seperti ini, yang merah hasilnya ternyata tidak terdapat interaksi, maka Anda akan melanjutkan ke uji lanjut faktor mandiri. Ya, sekali lagi Anda harus fokus ke tabel hasil uji F atau tabel ANOVA atau analisis of varian atau tabel sidik ragam atau tabel analisis ragam. Itu juga sebenarnya, ya. Nah, fokuskan jika hasilnya terdapat interaksi, maka Anda akan melanjutkan uji lanjut interaksi LSD pola split plot, ya. Jika tidak terjadi interaksi, maka Anda akan melanjutkan dengan uji lanjut faktor mandiri pola split plot. Oke. Nah, ini adalah rumus jika terjadi interaksi pada pola split plot. Kalau pada pola faktorial kemarin, rumusnya hanya satu. Nah, tapi kalau untuk split plot, ini ada dua rumus, ya. Dua rumus untuk mencari nilai pembanding dari masing-masing faktor, baik faktor pertama maupun faktor kedua, itu dalam interaksi, ya. Hati-hati, ini ada rumus. Jadi ketika Anda mau mencari nilai pembanding faktor kedua atau B pada setiap faktor pertama A, Anda menggunakan rumus yang atas. Kemudian untuk mencari nilai pembanding faktor ke-1 pada setiap faktor kedua, Anda menggunakan rumus ini, ya. Menggunakan rumus ini. Ya, di mana T, ya, T alfa, kalau kemarin langsung nyari tabel, ini tidak. Dalam split plot, T alfa itu rumusnya ini, ya. Ini T alfa nih, ya. Oke. Kemudian untuk mencari SD, ya, untuk mencari SD rumusnya adalah ini, ya. Jadi hasil dari ini akan dikalikan dengan hasil SD, ya. Paham sekali lagi, ya. Untuk mencari faktor pertama atau faktor A pada setiap faktor kedua faktor B, untuk mencari nilai pembandingnya, Anda menggunakan rumus ini yang bawah, ya. Di mana untuk mencarinya LSD sama dengan T alfa dikalikan SD. Untuk mencari T alfa Anda menggunakan rumus ini, ya. Nah, kemudian untuk mencari SD-nya atau standar deviasinya Anda menggunakan rumus ini. Ya, jadi jangan salah. Dua rumus ini digunakan jika terjadi interaksi, ya, atau Anda akan melakukan uji lanjut interaksi LSD. Anda menggunakan dua rumus ini, ya. Kemudian ketika tidak terjadi interaksi atau pengujian faktor mandiri, ya, Anda juga menggunakan dua rumus. Ya, ini khusus untuk split plot. Ya. Sekali lagi jangan tertukar ini untuk split plot karena untuk pola faktorial kemarin interaksi itu hanya satu rumus. Sedangkan untuk split plot itu menggunakan dua rumus. Kemudian untuk faktor mandiri ini hampir sama dengan pola faktorial, ya. Uji lanjut LSD untuk pola split plot juga menggunakan rumus yang sama. Yang berbeda apa di sini? Anda harus perhatikan KTG-nya. Di sini ada KTG-A dan KTG-B, ya. Jadi awas, hati-hati karena pola split plot itu memiliki galat 2, ya, atau memiliki dua galat. Baik galat faktor pertama maupun galat faktor kedua. Jadi pahamin dulu, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya balik dulu ke jika terjadi interaksi. Nah, di sini juga sama kalau kita perhatikan bahwa KTG-nya
itu diperhatikan, jika kita mau cari faktor kedua pada setiap faktor pertama yang digunakan adalah KTG B. Ya, KTG B. Ya, awas hati-hati. Karena KTG B itu sudah hubungannya dengan interaksi. Ya, awas hati-hati. Begitu juga untuk mencari T alpanya. T alpanya di sini sudah mulai dB GB atau derajat bebas galat B. Wah, jangan tertukar. Ya, jangan tertukar. Sekali lagi, karena di split plot itu ada dua nilai galat. Baik derajat bebasnya galat ada dua, kuadrat tengah galatnya juga ada dua. Oke, saya lanjut ya. Nah, dua rumus jika tidak terjadi interaksi ini, semuanya masing-masing disesuaikan pembandingnya dengan faktor yang akan Anda bandingkan, baik faktor A atau faktor utama, faktor mandiri faktor A, dan juga faktor mandiri faktor B. Oke, apapun polanya, khusus untuk rancangan split plot, gitu ya, split plot jika terjadi interaksi dan jika tidak terjadi interaksi, itu memiliki dua rumus masing-masing. Oke, paham ya? Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya rancangan dasarnya RAL, RAK, RBSL sama rumusnya. Ya, untuk pola split plot mau Anda pakai RAL, mau pakai RAK maupun RBSL, uji lanjutnya itu rumusnya sama untuk LSD ya. Oke. Contoh soal. Nah, kita kembali lagi kita pakai soal yang sama saja yang kemarin. Hanya polanya pola split plot. Contoh soal untuk RAK pola split plot dengan menggunakan uji lanjut interaksi. Ya, kemarin Anda mengerjakan data yang sama sebenarnya, faktorial. Hanya saya rubah ini menjadi pola split plot. Ya, kalau Anda perhatikan datanya itu sebenarnya sama, ya. Nah, untuk hasilnya itu hampir sama, akan menghasilkan uji F yang sama biasanya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pengujian varietas dan jenis pupuk N terhadap jumlah buah tanaman jeruk menggunakan RAK pola split plot. Ya, seperti ini tabelnya kurang lebih ya, split plot. Ini datanya sama nih dengan yang faktorial. Oke. Kemudian didapat atau sebelum Anda dapat uji F, Anda akan ditanya juga, adakah pengaruh interaksi? Nah, itu harus Anda jawab ya. Kemudian jenis pupuk N manakah yang memberikan jumlah buah tertinggi pada setiap jenis varietas? Atau faktor kedua terbaik manakah yang memberikan, atau faktor kedua manakah yang memberikan hasil terbaik tertinggi bisa pada setiap faktor pertama. Nah, ini harus terjawab oleh uji lanjut. Dalam hal ini uji lanjut LSD. Oke. Nah, hasil uji F ya ternyata hasilnya seperti ini. Ya. Faktor ulangan tidak nyata, faktor pertama berbeda nyata atau signifikan. Faktor kedua juga ternyata signifikan atau berbeda nyata. Dan faktor interaksi terjadi interaksi. Nah, tetap fokusnya sama yang interaksi yang pertama. Nah, jika terjadi interaksi, maka kita akan melanjutkan uji lanjut secara interaksi. Oke, seperti apa? Sama caranya. Langkah pertamanya adalah Anda harus memasukkan atau membuat tabel dui arah. Tabel dui arah ya. Nah, tabel dui arah ini sama seperti pola faktorial. Kalau untuk mencari faktor interaksi atau untuk menguji lanjut faktor interaksi, yang digunakan adalah rata-rata. Nah, ini yang merah adalah data rata-rata. Dari mana saya ulangi lagi ya. Jadi, nah, nih ya. 27,80, 22,32, 28,26, 23,96, 36,14, 30,79. Inilah data rata-rata yang kita gunakan. Jadi gampang sebenarnya. Kalau Anda mau melakukan uji lanjut interaksi, itu yang digunakan di tabel dui arah adalah rata-rata atau data rata. Sedangkan kalau untuk melakukan uji lanjut faktor mandiri, ya, Anda gunakan jumlah. Ya, yang kuning nih. Kalau faktor mandiri, itu aja prinsipnya pegang. Kalau Anda melakukan uji lanjutnya interaksi, Anda menggunakan data rata-rata.
pada tabel dui arahnya. Sedangkan untuk mencari faktor mandiri, Anda gunakan data jumlah. Ini yang kuning. Ya, itu aja pegangan. Itu semua uji lanjut seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian diisikan P1N1 27,80. Benar nggak? Nah, nih. P1N1 27,80. Benar. Coba. P1N2 rata-ratanya 22,32. P1N2 22,32 dan seterusnya sampai dengan 30,79. P2N3. Oke, langkah berikutnya apa? Nah, karena hasilnya interaksi, ya, atau terdapat interaksi, berarti kita gunakan uji lanjut interaksi. Artinya kita menggunakan rumus interaksi. Ada dua rumus, berarti kita harus mencari dua nilai pembanding. Yang pertama adalah kita mau cari nilai pembanding dari faktor kedua pada setiap faktor pertama. Kita pakai rumus yang atas dulu. Oke. Nah, rumus yang atas seperti ini, ya. LSD sama dengan T alfa dibagi 2 DBGB. Awas, derajat bebas galat B dikali SD. Di mana rumus SD adalah, lihat, akar 2 KTGB. Awas, KTG-nya KTGB, bukan KTGA. Dibagi banyaknya ulangan. Ya, seperti ini. Jadi kita akan menentukan faktor kedua pada setiap faktor pertama. Faktor keduanya adalah pupuk N. Faktor pertamanya adalah varietas. Nah, ini rumusnya. Ya. Kemudian, biasa LSD 0,05 dibagi 2. Nah, DBGB, ya, derajat bebas galat B. 12, betul tidak? Kita lihat. Derajat bebas galat B atau faktor kedua mana? Nah, ini N. 12. Ya, paham ya di sini ya? Ini 12 nih. Oke, kita lanjut. 12. Nah, kemudian dikali SD. Nah, SD-nya harus kita cari dulu menggunakan rumus apa? Nah, ini kan rumusnya. SD dalam pola split plot jika terjadi interaksi. Akar 2 KTG, apa KTG-nya kita sesuaikan. Nih, KTG B, ini rumusnya nih, KTG B. Berarti ini kita harus ubah menjadi KTG B. Nah, ada yang salah nih. Nah, KTG B, biar Anda nggak bingung. Nah, ya. 2 KTGB dibagi banyaknya ulangan. Oke, kita masukkan akar 2 dikali 4,75. Ini adalah KTGB. Dari mana KTGB? Dari tabel uji F. Nih, lihat. KT galat B. Ini galat pertama. Ya, galat pertama. Ini galat ke-2. Nih, ya. Jadi 4,75. 4,75 adalah KTGB kuadrat tengah galat B. 4,75. Oke, masukkan 4,75 dibagi R. Ulangannya ada 4, betul tidak? Ya. Ini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Berarti ulangannya ada 4. Nah, masukkan 4 di sini, ya. Masukkan 4. Kemudian awas, hati-hati. Kalau rumusnya seperti ini, akar nih, sampai bawah akarnya, bukan di atas. Artinya, Anda harus selesaikan dulu yang di dalam akar. 2 dikali 4,75 dibagi 4. Hasilnya adalah 2,38. Baru diakarkan. Ya, awas, hati-hati nih. Anak IPA biasanya sudah tahu nih. Akar yang sampai bawah artinya yang dikerjakan adalah yang dalamnya dulu. Jangan diakarkan dulu. Akarkannya terakhir. Ya. 2 ditambah 2,47, tadi Anda tahu 2,47 dari mana? 2,47 adalah dari KTGB. KTGB dilihat dari mana? Dari tabel sidik ragam atau tabel ANOPA atau tabel analisis ragam. Ketemulah SD-nya 1,54. Kita masukkan SD-nya 1,54. Kemudian 0,05 dibagi 2. 0,025 berbanding dengan 12. 12 dari mana? Ya ini, derajat bebas galat B. Itu 12. Dari mana? Dari tabel uji F, atau tabel ANOPA, atau tabel analisis ragam, atau tabel sidik ragam. Jadi namanya banyak tuh ya, jadi jangan gagal paham. Oke, kemudian kita cari di tabel T nih, 0,025 dengan 12.
ya. Kemudian nanti hasilnya dikalikan 1,45. Nah, kita lihat tabelnya. 0,025 turun ke bawah, derajat bebas galatnya 12, 2,17. Nah, di belakangnya ada 88, kita bulatkan menjadi 2,18. Oke. Nah, ketemulah 2,18 nih. 2,18 ini dari tabel tadi nih ya. 0,25 dengan galatnya 12, 0,025 dengan galatnya 12, 2,18 ya. Ketemu. Nah, kemudian Anda kalikan. Nah, setelah Anda kalikan nih ya, kemudian ketemulah angka atau nilai LSD, ya, nilai pembanding untuk menentukan faktor kedua atau pupuk N pada setiap faktor pertama atau varietas P. Nah, berikutnya caranya apa? Nah, cara berikutnya tinggal membandingkan. Caranya sama dengan faktorial yang kemarin. Kita mau lihat membandingkan Pi1. Ya, Pi1. Betul tidak Pi1? Mana Pi1? Kita lihat tabel dwi arah nih, Pi1 nih. Berarti yang mau kita bandingkan adalah 27,80, 22,32, dan 28,26. Caranya sama, kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti urutannya kalau dari sini yang paling kecil mana nih? N2, 22,32, kemudian baru N1, 27,80, kemudian baru 28,26. Nah, betul nggak nih? Benar ya? 22,32, 27,80, 28,26. Kemudian sama sini juga, tinggal dicari deh selisihnya. Sama kan? Kalau ke sini mungkin sama dengan kemarin yang faktorial. Ya, cari selisihnya. Nah, kemudian setelah cari selisihnya, jika selisihnya lebih besar dibandingkan nilai LSD 3,36, maka dikasih bintang. Tapi kalau misalnya tidak lebih besar, maka dikasih tidak perlu diberikan bintang. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kasih notasi garis. Gampang. Kalau ada bintang turun, nggak ada bintang lanjut. Ya, oke. Kita mulai dulu dari N2 ke N1. N1 dengan N2 ternyata ada bintang, ya udah garisnya berhenti sampai sini, turun ya. Kemudian kita mau lanjut ke depannya lagi. N1 dengan N3. Coba kita lihat N1 atau N3 dengan N3 dengan N1. Oh, sama. Ternyata satu garis N1 dan N3 bikin garis thread sampai dengan N3. Kemudian habis itu mundur nggak? Kita lihat N3 dengan N2 sama tidak? Oh, ternyata N3 dengan N2 adalah sama. Berarti kita mundurkan lagi ke belakang. Thread. Ya. Nah, awas hati-hati karena di sini Pi1 adalah faktor pertama, maka notasinya harus huruf besar. Karena ini kita mencari uji lanjut interaksi. Oke, kita kasih notasi A yang paling besar, kemudian B. Ya, semuanya kapital. Kenapa kapital? Karena ini pengujian uji lanjut interaksi dan yang kita bandingkan adalah faktor pertama atau faktor kedua pada setiap faktor pertama, baik Pi1 dan Pi2. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya sama, kita gunakan nilai pembanding yang sama, 3,36. Sama, kita lihat lagi tabel dwi arah. Pi1 sudah selesai, berarti tinggal Pi2 nih. Ya, kita urutkan lagi nih tabel angka-angka atau data-data rata-rata ini. Kita urutkan lagi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil berarti N1 dulu, 2,39, kemudian baru 30,79, N3, dan N2, 36,14. Diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, urutkan, sudah diurutkan ini. Kemudian tinggal dicari nilai selisihnya. 30 dikurangi 23,96, ya 36,14 dikurangi 23,96, 36,14 dikurangi 30,79, ketemulah hasil selisihnya seperti ini. Kemudian selisihnya kita bandingkan dengan nilai LSD, yaitu 3,36. Jika lebih besar, maka kasih bintang. Jika lebih kecil, tidak perlu dikasih bintang. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian lanjutnya kita bikin notasi garis. Ya, kita bandingkan dulu. N1 ke N3, N1 ke N3. Ternyata ada bintang, berarti garisnya cukup. Berhenti sampai N1. Kemudian karena ada bintang, turun. Kita bikin garis di N3 dulu, thread. Ya, kita lihat N3 ke N2. Ada bintang 3, N3 ke N2 atau N2 ke N3.
Oh, ternyata ada bintang. Oh, ada bintang, berhenti, ya. Berhenti karena tidak bisa lanjut karena ada bintang, ya. Kita turunkan dulu, ya. Kita turunkan, ya. Kemudian kita lihat N2 ke N2, ya, udah turun, kemudian kita bikin lagi, garis spasi 1, seret. Kemudian lihat N2 ke N1, N2 ke N1, bintang tidak. Kalau tidak ada bintang mundur, kalau ada bintang berarti berhenti. Karena di sini ada bintang semua, ya artinya ya sudah masing-masing garisnya. 1, 2, 3. Kita kasih kode A, B, dan C. Ya. Sekali lagi, saya kasih kode. Dan kodenya harus huruf besar. Kenapa? Karena ini faktor pertama dan uji lanjutnya, uji lanjut interaksi. Oke, kalau sudah paham, selesai di sini kita lanjut ke faktor ke-1, ya, pada setiap faktor kedua. Ini kita pakai rumus yang mana sih? Nah, rumus yang kedua. Kan udah selesai kan? Rumus yang pertama mah sudah tadi ketemu nih. Rumus yang pertama udah nih, 2 kan? Pi1 dan Pi2. Dilihat dari mana? Nah, ini cuma 2 kan? Pi1, Pi2. Nggak ada Pi3 kan? Jadi cuma 2. Kita ngebandingkannya ya. Kita mencari pembandingnya 2. Oke, kita sekarang lanjut untuk mencari pembanding N1, N2, N3 atau Pi1, Pi2 pada setiap faktor kedua, varietas pada faktor kedua. Gimana caranya? Kita pakai rumus yang kedua. Wow, rumusnya lebih kompleks sebenarnya. Kalau dilihat pusing, tapi kalau dikerjakan enggak. Sangat mudah sebenarnya. Oke? Kita lanjut sekarang. Untuk nih faktor pertama udah selesai nih, udah ketemu nih semua. Ya, faktor kedua pada setiap varietas atau faktor pupuk pada setiap varietas sudah ketemu jawabannya udah. Tinggal mencari kebalikannya, faktor varietas pada setiap pupuk. Nah, ini ya. Jadi faktor varietas pada setiap pupuk. Kita akan menggunakan rumus interaksi yang kedua. Nah, ini rumusnya. Rumusnya cuma ini sebenarnya simpel. LSD sama dengan T alpha dikali SD. Kenapa berbeda? Karena memang seperti itu rumusnya. Kalau split plot gitu ya, diharuskan seperti itu karena petak terpisah, petak terbagi. Oke. Kita mau cari dulu T alpha-nya. Nah, kita pakai rumus yang ini T alpha. Ya. Ya, T alpha bukan Po alpha, tapi T alpha. Ya. Awas, jangan gagal paham. Ya. Kita mencari T alpha. Oke. Nah, wow, rumusnya. Kalau dilihat pusing, tapi dikerjakan. Insya Allah nggak pusing. Ya, hanya mumet. Oke, dengan rumus yang tadi, ya ini rumusnya. Kemudian kita harus cari yang pertama adalah TB dan TA. Ya, nih, TB dan TA. Seperti apa untuk mencari TB dan TA? Ini rumusnya. TA atau T alfa faktor pertama dan T faktor kedua, ya, kita lihat. Rumusnya sama. Alfa 0,05 dibagi 2 dikali DBGA. Kemudian alfa 0,05 dibagi 2 dengan DBGB. Kita lihat derajat bebas galat A dan derajat bebas galat B. Ya. Betul tidak derajat bebas galat A adalah 3 dan derajat bebas galat B adalah 12. Kita lihat dari mana? Dari tabel F ya atau tabel ANOVA. Nah, ini lihat. Galat keduanya adalah galat pertama atau galat faktor DB derajat bebas galat faktor pertama ya, faktor varietas adalah 3. Sedangkan derajat bebas B atau galat faktor kedua adalah 12. Biar nggak pusing ini deh. Oke. Nah, lihat. Galat faktor pertama atau derajat bebas galat faktor pertama adalah 3. Derajat bebas faktor kedua atau DBGB-nya ada 12. Kita masukkan. Nah, ya. Nah, ini, ya. Kita masukkan dulu karena di sini TA dan TB merupakan T tabel ya. Masukkan 3 dan 12. Kemudian biasa kita bagi ya. Bagi 2 hasilnya 0,025 dengan 3. 0,025 dengan 12. Oke, di mana kita carinya? Kita cari di T
tabel T. 0,025 ke bawahnya 3. 3,18. 3,18 ketemu ya. Kemudian untuk mencari TB sama 0,0 dibagi 2 ada 12. 12 dari mana? 12 adalah derajat bebas galat kedua atau faktor kedua, derajat bebas galat pupuk N. Itu ketemu 0,025 dengan 12. Kita lihat 0,025 turun ke angka 12. Ketemulah 2,178. Karena di digit ketiga 8, kita bulatkan menjadi 2,18. Ya. 2,18. Sudah ketemu nilai TA, sudah ketemu nilai TB. Oke, berikutnya tinggal masukkan deh rumusnya. Lihat, B-nya berapa? Taraf faktor kedua. Taraf faktor kedua adalah 3 kan? Ya, 3 dari mana? Jangan bingung lagi. Ya, oh B-nya 3 dari mana? Ini kan 3 tarafnya nih. Nih, ya. B itu kan 3 taraf, N1, N2, N3. Ya. Nih, N1, N2, N3. Sedangkan kalau A itu atau faktor pertama, taraf faktor pertama adalah P1 dan P2. Tarafnya 2 ya. Jangan gagal paham lagi. Oke. Masukkan 3 min 1, kemudian KTGB. Nah, KTGB dari mana kita lihatnya? Dari tabel sidik ragam atau tabel F atau tabel ANOVA, Analysis of Variance. KTGB. Nih KT, wadah tengah B. Mana B? KTGB. KTG, KTG. Awas, KTGB 4,75. Jangan salah. Ya. KTG. Galat loh ya. G itu galat. 4,75. Kita masukkan ke dalam rumus. Ya, 4,75. Kemudian TB. Nah, TB nih, TB-nya udah dapat 2,18. Masukkan 2,18 ya, tutup kurung, kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan, tutup kurung lagi. KTGA. Lihat, KTGA. 6,13. Dari mana sih KTGA? Lihat lagi tabel ANOVA-nya. Nih. KTGA nih, galat A itu galat faktor pertama 6,13. Oke? Ya, tinggal masukkan 6,13. Kemudian masukkan juga 3,18 adalah TA. TA mana TA? Nih TA 3,18. Makanya sebelum mengerjakan Anda harus menentukan nilai TA dan TB. Caranya tadi Anda cukup melihat nih rumusnya ya, masing-masing rumusnya. Awas di sini ada DBGA, ada DBGB, jangan sampai salah. Oke, kemudian dibagi. Nah, sama B-1. Tadi B-nya berapa? Taraf faktor keduanya 3. Kemudian KTGB-nya berapa? 4,75. Kemudian KTGA-nya berapa tadi? 6,13. Kemudian gimana caranya? Gampang. Caranya 3 dikurang 1 dulu. Ya, 3 dikurang 1 adalah 2. 2 dikali 4,75, kemudian baru dikalikan 2,18. Hasilnya 20,71. Jadi yang dikerjakan yang dikurung dulu. Ya. Kemudian sama, yang ini juga yang dikerjakan adalah 6,13 dikali 3,18. Hasilnya 19,49. Ya, paham ya? Jadi dapat 20,71 ini dikalikan nih. 2, ya kok 2 Pak? Ya kan 3 kurang 1, hasilnya 2. 2 dikali 4,75 dikali 2,18, hasilnya 20,71. Sedangkan yang berikutnya 6,13 dikali 3,18, hasilnya 19,49. Begitu juga yang bawah. Nah, awas hati-hati, jangan dijumlah dulu. Ingat, derajat penjumlahan, perkalian, pembagian, itu Anda sudah paham. Saya anggapnya sudah paham, makanya kenapa pertanian itu basicnya adalah IPA. Ya. Jadi kalau yang anak IPS ke pertanian tuh biasanya keteteran. Dan tidak jamin juga anak IPA ke pertanian nggak keteteran. Kalau IPA-nya IPA hasil negosiasi pasti keteteran. Oke, kita lihat di rumus. Ya.
Langkah yang berikutnya, kan ini ada perkalian, ada penjumlahan. Yang pertama itu Anda harus kalikan dulu. 3 min 1, ya, itu kan 2 di dalam kurung. Berarti 2 dikali 4,75, ya. 2 dikali 4,75. Hasilnya adalah 9,5. Ya, kemudian ditambah 6,13. Oke? Paham ya? Jadi 9,5 itu hasil dari 2 dikali 4,75. Ya, ketemu seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Udah tinggal dijumlahkan. 20,71 ditambah 19,49 hasilnya 40,2. 9,5 ditambah 6,13 hasilnya adalah 15,63. Nah, ketemulah, tinggal dibagi 40,2 dibagi 15,63 hasilnya 2,57. Ketemu nilai T-nya adalah, nah ini T alfanya adalah 2,57. Tinggal mencari nilai SD. Nah, mana rumus SD? Nah, ini rumus SD. Nah, kalau kita lihat, akarnya tidak sampai bawah. Artinya apa? Artinya kita harus selesaikan dulu yang atas, baru dibagi yang bawah. Paham ya? Ini anak IPA lagi nih. Oke, tinggal masukkan saja. Sesuai rumus 2, ini 2. Ya. Kemudian ini B min 1. B-nya berarti faktor kedua. Faktor kedua adalah 3. 3 min 1. KTGB. Nah, yang tadi 4,75 adalah KTGB. Dari mana KTGB? Dari tabel UJF, tabel ANOPA, atau tabel analisis ovarian, atau analisis ragam. Ya, itu juga sebenarnya. Cuma namanya bisa macam-macam. Jadi jangan bingung. Oke, ketemu 4,75. Masih bingung lagi, KTGB dari mana 4,75? Oke, kita lihat biar Anda nggak bingung. Nah, KT galat B, nih, galat N. B itu kan faktor kedua. 4,75. Ya. Nih, 4,75. Ditambah KTGA, kuadrat tengah galat A atau galat Pi, varietas 6,13. Dapat dari mana? Dapat dari tabel F atau tabel ANOPA. Nih, KTGA. Nih, galat Pi A. Itu kan faktor pertama, 6,13. Ya. Nah, masukkan 6,13. Kemudian R itu kan ulangan 4. Dikali 3. 3 dari mana? B, taraf faktor ke 2. Itu ada 3 taraf. Ulangannya 4. Pak, bingung Pak, ulangannya 4. Itu kebangetan. Saya ulang biar nggak kebangetan. Anda harus paham ulangannya 4 dari mana. Nih, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Ya. Nah, masukkan 4 di sini. Nah, setelah itu, langkah pertama, ingat derajat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan itu ada derajatnya. Mana yang lebih dulu dilakukan? Ya, nah, langkah pertama adalah kita kurangkan dulu nih, karena ini ada di dalam kurung, berarti harus dikerjakan lebih dulu. 3 min 1 artinya 2. 2 dikali 4,75 baru dijumlah 6,13 ya. Jadi ini dulu nih, ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2 karena di dalam kurung 2 dikali 4,75 hasilnya baru ditambahkan 6,13. Nah, ketemulah akar 2 dalam kurung hasil dari 3 min 1 dikali 2,75 ditambah 6,13 yaitu 15,63 ya. 4 kali 3 adalah 12. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya sederhana. Langkah berikutnya Anda tinggal mengalihkan 2 dikali 15,63 baru diakarkan. Ya. Jadi ya 2 dikali 15,63 2 dikali 15,63 baru diakarkan. Hasilnya 5,59 dibagi 12. Hasilnya 0,47. Oke, paham 0,47? Nah, masukkan 0,47. Nilai SD-nya sudah ketemu 0,47. Kemudian tinggal dikalikan nilai T alfa 2,57 dikali 0,47. Hasilnya LSD-nya adalah 1,21.
Ketemu deh nilai pembanding untuk faktor pertama pada setiap faktor kedua, yaitu sebesar 1,21 ya. Oke, nah 1,21 semua nih pembandingnya. Nah sekarang kita lihat membandingkan yang mana dulu, karena ini faktor kedua berarti kita mau membandingkan N1 antara P1 dan P2 pada N1. Kalau tadi sudah ke samping, sekarang ke bawah. 27 dengan 23, mana dulu yang lebih kecil? Urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 23 dulu, baru 27. Ya, oke. Nah, ya, N1 nih, pada N1 ya. Berarti 23 dulu, baru 27. Kemudian biasa cari selisihnya, jika nilai selisihnya lebih besar dibandingkan nilai LSD, maka kasih bintang. Jika tidak, berarti tidak perlu dikasih bintang. Nah, kalau ini ada bintang, berarti kita bandingkan P2 dengan P1. Ternyata ada bintang berbeda, berarti 2 garis. Kemudian awas, jangan lupa kodenya tidak lagi huruf besar. Kenapa? Karena faktor N1, faktor kedua. Faktor pertama kan tadi udah P1 dengan P2. Nah, untuk faktor yang kedua, itu N1, N2, dan N3 itu tidak boleh menggunakan huruf kapital. Pengkodeannya harus huruf kecil. Ya. Nah, ini A, B. Begitu juga dengan N2. Kita bandingkan lagi N2. Lihat tabel di arah N2. Yang mana N2? Nih, N2. Yang mau kita bandingkan antara P1 dengan P2. Artinya 22,32 dengan 36,14. Mana yang paling kecil diurutkan, tulis lebih dulu, dan juga yang paling besar berikutnya. Ya, sama nih. Kita lihat. Di N2. P1 dulu kan, 22,32. Kemudian baru P2, 36,14. Ya. Lihat selisihnya, cari selisihnya 13,82. Jika berbeda atau jika lebih besar dikasih bintang, jika tidak lebih besar dengan nilai LSD tidak perlu dikasih bintang karena ini ada bintangnya sama garisnya ya A dan B. Begitu juga dengan N3. Nah, setelah selesai sama seperti faktorial, tinggal masukkan ya, seperti tabel seperti ini ya. Masukkan untuk P1 A, B, A ini dari mana sih? P1 kita lihat P1. Nah, P1 nih. N1 adalah A, kena garis A. N2 adalah AB, 2 garis kan. N3, 1 garis adalah A. Ya. Nah, A, AB, A. Oke, begitu juga dengan P2. Ya. Kita lihat P2. Nah, ini P2. P2, N1 adalah C, itu garisnya. N3 adalah B, N2 adalah A. Ya. Oke, tinggal masukkan. N1 adalah C, N2 adalah A, N3 adalah B. Ya. Kemudian untuk masukannya yang huruf-huruf kecilnya, kita lihat N1. Mana sih N1 nih? N1 nih. N1, P2 adalah B, P1 adalah A. Masukkan. P2 adalah B, P1 adalah A. Ya. Kemudian N2. N2 sama, P1 adalah B, P2 adalah A. Masukkan. P1 adalah P1 adalah B, P2 adalah A. Kita lihat betul tidak? P1 adalah B, P2 adalah A. Oh, berarti ini salah ya. Kita rubah. Ya, berarti ini harusnya B, ini harusnya A ya. Itu. Kemudian kita lihat N3. Ya, ini N3 nih. P1 nyentuh garis apa? B. P1 B. Ya. Kemudian P2-nya A, ini A. Ya. Paham ya? Nah, kemudian 7,72 ya karena ini interaksi, awas, ini rumusnya. Yang kita gunakan adalah KTGB, akar kuadrat tengah galat faktor kedua. Karena faktor atau galat faktor kedua adalah galat interaksi. Oke? Kemudian dibagi rata-ratanya, rata-rata dikali 100%. Ketemulah 7,72%. Kemudian tinggal bikin kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya kita lihat faktor pertamanya, pada varietas P1, pemberian jenis pupuk N3
Mana N3? Nih, N3 ya. Nih, ya N3. Karena kenapa harus diberi N3? Karena kodenya A. Ya, N1 juga A, Pak. Iya, betul, sama-sama A. Tapi lihat nilai rata-rata yang tertinggi, ya. Nah, berarti N3 memberikan jumlah buah tertinggi sebesar 28,26. Sedangkan kalau P2, ya, P2 itu varietas 2 ada pemberian pupuk mana? Pupuk yang kodenya A. Yang kode A-nya ini hanya sendiri kan? Ya berarti ya langsung saja N2 memberikan jumlah tudung buah tertinggi sebesar 36,14 buah. Artinya kalau sekarang udah ditanya nih, sudah kejawab. Kalau saya mau pakai varietas 1, berarti pupuknya yang paling bagus adalah N3. Kalau saya mau pakai P2, berarti pupuknya yang paling bagus adalah N2. Ya, jawab tuh semua tuh sekarang tuh, ya. Jadi kalau mau pakai varietas 1, ya apa pupuknya harus N3. Kalau mau pakai varietas 2, pupuknya berarti N2. Artinya jawabannya sudah terjawab, ya. Dari masing-masing faktor pertama. Jadi terdapat faktor kedua terbaik. Faktor kedua terbaik itu apa? Pupuk. Terdapat kan? Nih faktor kedua terbaik adalah N3 pada varietas 1 dan N2 pada varietas 2. Jawab semua. Itulah untuk penyelesaian uji lanjut LSD jika terjadi interaksi pada pola split plot design atau pola petak terbagi. Ya, gampang kan? Gampang lah, sederhana kok sebenarnya. Ya kalau dilihat rumus pusing, tapi kalau dikerjakan makin pusing. Oke, kemudian berikutnya ya, contoh soal RAK pola split plot jika tidak terdapat faktor interaksi atau tidak terjadi interaksi. Maka kita akan lanjutkan dengan uji lanjut faktor mandiri. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sama kita pakai kasus yang sama, hanya datanya beda saja lah ya. Nah ini pengujian varietas dan jenis pupuk N terhadap jumlah buah tanaman jeruk menggunakan RAK pola split plot. Begitu Anda kerjakan uji F-nya ternyata hasilnya adalah, nah lihat yang merah. Faktor yang harus Anda lihat pertama adalah faktor interaksi. Ternyata hasilnya TN, tidak terjadi interaksi atau tidak nyata. Apapun yang terjadi di faktor pertama maupun faktor kedua, ya, ini warnanya saya pindahkan dulu. Oke, kita lihat ya. Nah, apapun yang terjadi dengan faktor pertama dan faktor kedua itu tidak menjadi penting. Yang terpenting adalah Anda harus melihat yang merah ini, faktor interaksi. Ternyata tidak terdapat interaksi. Berarti kesimpulannya ya menjadi di sini kesimpulannya harus kita rubah menjadi tidak terdapat interaksi. Ya. Nah, ya. Karena yang merahnya TN, interaksinya TN, tidak nyata atau tidak terdapat interaksi. Maka kesimpulannya tidak terdapat double. Ya, kesimpulannya tidak terdapat pengaruh interaksi antara varietas dan pupuk N terhadap jumlah buah jeruk. Nah, karena hasilnya seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah uji lanjut tanpa interaksi atau uji lanjut faktor mandiri. Gimana caranya? Sama caranya seperti pola faktorial. Kita harus cari nilai pembanding dari masing-masing faktor. Langkah pertama apa? Tadi kita harus mengisi tabel dui arahnya. Data yang kita gunakan, awas karena ini faktor mandiri, oleh karena itu datanya harus diisi dengan data
jumlah, bukan data rata-rata. 83,86, 89,28, 113,03 dari mana? Nih, yang kuning. Ya, ini adalah jumlah. Kalau kita mencari faktor mandiri, yang kita isi di tabel URL adalah data jumlah. Nih yang kuning warnanya ya. Data jumlah. Sesuaikan. P1 N1 83,86, P1 N2 89,28. Sekali lagi saya ingatkan, kalau mau mencari uji lanjut interaksi yang Anda gunakan adalah data rata-rata pada tabel dui arahnya. Sedangkan kalau untuk mencari faktor mandiri atau tidak terjadi interaksi, yang Anda gunakan adalah data jumlah. Oke? Paham ya? Oke. Nah, kita masukkan 8 ke tabel dui arahnya. Nah, ini P1 N1 83,86, P1 N2 89,28, P1 N3 113,033 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, langkah yang berikutnya apa? Sama caranya seperti pola faktorial. Kita cari rata-ratanya. Gimana cara cari rata-ratanya? Ya udah, untuk mendapatkan 23,85 ini, artinya jumlahkan dibagi banyaknya faktor kedua. Faktor kedua berapa? Ada 3 kan? Nah, ada 3 berarti 3 dikali banyaknya ulangan. Ulangannya berapa? Ulangannya ada 4. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Faktor kedua ada 3, faktor pertama ada 2. Nah, kalau kita mau cari rata-rata faktor pertama, ya, nih rata-rata faktor pertama kan rata-rata P1 kan, ya 23,85 adalah jumlah, ini dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya. Taraf faktor kedua, yaitu 3, dikali ulangan. Ya, jadi 3 ya, jumlah ini ya dibagi 3 dikali 4, yaitu 12. Jadi pembaginya adalah 12. Ini dijumlah dulu dibagi 12. 12 dari mana? Dari banyaknya taraf faktor kedua dikali ulangan. Hasilnya 23,85. Begitu juga dengan P2. Ini dijumlahkan dulu kemudian dibagi 12. 12 dari mana? Nih, 3 taraf dikali 4 ulangan. Hasilnya 24,47. Begitu juga dengan rata atau rata-rata faktor kedua. Ini yang bawah, yang hijau. Sama caranya. Berarti lawannya. Karena ini faktor kedua, artinya pembaginya adalah taraf faktor pertama, yaitu 2, dikali banyak ulangan. Ulangannya 4, itu 8. Jadi pembaginya semua 8. Ini dijumlahkan, dibagi 8, hasilnya ini. Ini dijumlahkan, dibagi 8, hasilnya ini. Ini dijumlahkan, dibagi 8, hasilnya ini. 8 dari mana? Saya ulangi lagi. Dari banyaknya faktor pertama dikali ulangan. Paham ya? Oke. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Awas. Hati-hati. Anda harus fokus terhadap derajat bebas. Untuk mencari nilai LSI faktor pertama, yang digunakan adalah derajat bebas galat A atau faktor pertama. Kemudian untuk mencari SD juga sama. Yang kita gunakan adalah kuadrat tengah galat A. Dengan pembaginya adalah ulangan dikali taraf faktor B atau faktor kedua. Begitu juga dengan faktor yang kedua, itu derajat bebas galat B. Dan juga KTG-nya KTG B. Ya, oke, jangan sampai salah. Oke. Nah, sekarang kita mau cari dulu nilai LSD faktor pertama atau faktor varietas, karena kita mau membandingkan 2 angka yang ini nih. Membandingkan faktor varietas P1 dan P2 secara mandiri. Ya, sama, tinggal masukkan nilai LSD. P alpha, alpanya 0,05. Kenapa 0,05? Karena 5% yang kita gunakan. Ya. Kemudian setelah itu masukkan derajat bebas galat A. 3. Dari mana sih derajat bebas galat A ini? DB galat A itu galat pertama kan ini 3. Masukkan 3. Ya, kemudian dikali SD. Nah, SD-nya rumusnya tadi kita gunakan yang ini, SD-nya. Ya. Akarnya sampai bawah. Kalau akarnya sampai bawah artinya harus selesaikan dulu yang dalam baru diakarkan terakhir. Oke, kita cari nilai SD. 2 KTGA. 2 KTGA dibagi R kali B. Akarnya 2 dikali 5,59 KTGA. Betul tidak? KTGA 5,59 atau kuadrat tengah galat faktor pertama. Dalam hal ini faktor varietas 5,59. Masukkan 5,59.
9. R-nya apa? Ulangannya yang tadi 4. Kemudian B-nya taraf faktor keduanya 3 kan, 3 taraf ya. N1, N2, N3. Ya udah, tinggal 2 dikali 5,59, 11,18 dibagi 4 kali 3, 12. Dibagi dulu, jangan diakarkan dulu. 11,18 dibagi 12 hasilnya 0,93, baru diakarkan hasilnya 0,96. Nah, masuk ketemu 0,96, ya udah tinggal masukkan 0,96 SD-nya. 0,96 ini 0,05 dibagi 2, 0,025. Derajat bebasnya 3. 0,025 dengan 3 kita cari. 0,025 dengan 3 nih. 3,18. Nggak bisa dibulatkan kan, karena di belakangnya 2 dan 4. Ya, tidak bisa dibulatkan. Jadi 3,18 kita ambil 2 digit. Ya. Sorry, ya. Masuklah 3,18. Kemudian 0 dikali 0,96 hasil perhitungan LSD, ketemulah hasilnya 3,07 untuk LSD faktor varietas nih, 3,07. Langkah berikutnya apa? Ya udah tinggal bandingkan yang merah nih. Kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil 23,58, Pi1 dan Pi2. Cari selisihnya. Nah, ternyata kalau kita bandingkan dengan 3,07 ini tidak nyata perbedaannya, jadi tidak perlu dikasih bintang. Artinya satu garis kan, kalau sama ya udah tidak ada garisnya, tidak ada bintangnya, ya udah lurus aja satu garis. Kita kasih kode A. Kok ini huruf kecil Pak? Ya kecil karena ini faktor mandiri. Yang ada huruf kapital hanya faktor interaksi. Kalau faktor mandiri mah semuanya kecil, notasinya maupun ya notasi hurufnya. Ya, oke. Kalau sudah ketemu nih, tinggal mencari nilai pembanding untuk faktor nutrisi, ya. Faktor nutrisi. Nah, ini dia, ya. Faktor pupuk atau bukan nutrisi, tapi faktor pupuk, faktor kedua. Gimana caranya? Ya udah, pakai rumusnya. Ini kan rumusnya, ya. Rumusnya awas DBGB. Kalau tadi DBGA berarti ini DBGB, ya. Begitu juga SD-nya atau standar deviasinya. KTG B yang dipakai, bukan KTG A. Kalau tadi kan KTG A ya kita pakai, nah ini ya KTG A, ini juga DBA. Nah kalau sekarang kita pakai DBGB dengan KTG B. Karena apa? Karena faktor yang kedua. Sama, masukkan ya 0,05 dibagi 2 hasil 0,025. KTG DBGB derajat bebas galat B itu 12. Dari mana 12? Kita lihat. Nih. DB galat B ini kan N, ya, pupuk N. Nah, 12. Masukkan 12. Kemudian dikali SD. Nah, SD-nya rumusnya ini sama. Akarnya sampai bawah, berarti harus kita selesaikan dulu yang dalam, baru diakarkan terakhir ya. Oke, masukkan. Ya, 2 dikali 7,32. Dari mana 7,32? KTGB. Dari mana KTGB? Nih, KTGB. KTGB. 7,32. 7,32. Masukkan ulangannya 4. Faktor pertamanya Pi1 dan Pi2. Artinya ada 2 kan. 4 kali 2, 8. 2 dikali 7,32. Hasilnya 14,67. 14,67 dibagi 8. Hasilnya 1,83. Diakarkan 1,35. Ketemulah nilai SD-nya 1,35. Kemudian tinggal dicari di T tabel 0,025 dengan 12. 0,025 dengan 12. Ini 12. 2,17. Karena belakangnya 8, kita bulatkan menjadi 2,18. Ya. 2,18. Kemudian dikalikan. Hasilnya 2,95. Ketemulah faktornya, bukan faktor varietas ini, tapi faktor pupuk N. Ya. Nah, nilai LSD faktor pupuk N udah ketemu nih 2,95. Langkah berikutnya apa? Ya udah tinggal bandingkan yang hijau karena pupuk kan ini N1, N2, N3 kita bandingkan, urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini sudah berurutan nih. Ini sudah berurutan 21, 23 dan 27, lebih mudah kalau sudah berurutan. Ya udah tinggal cari selisihnya ya. Nah, 21, 23, 27,66. Kemudian cari selisihnya sama. Jika kita bandingkan dengan nilai
pembanding LSD. Jika lebih tinggi kasih bintang, jika tidak lebih tinggi ya tidak usah dibiarkan. Contoh ini 192, tidak lebih besar dibandingkan LSD, udah tidak usah dikasih bintang. Kalau N3 semuanya dikasih bintang, karena nilai selisihnya lebih besar dibandingkan nilai pembanding LSD faktor pupuk N, ya 2,92 kasih bintang. Kemudian kita kasih notasi garis. Notasi garisnya gampang. N1 dengan N2, mana N1 dan N2? Nih, N2 dengan N1. Tidak ada bintang, berarti 1 garis. Red. Ya, kemudian mau ke N3, kita lihat, oh ada bintang. Ternyata N2 dengan N3 ada bintang, nggak bisa berarti turun. Kita bikin 1 garis dulu di N3. Ya. Kemudian kita lihat N3 dengan N2. Ada bintang nggak? Oh, ada bintang. Artinya nggak bisa mundur. Udah. Kemudian N3 dengan N1 ada bintang juga, artinya juga tidak bisa mundur. Ya udah, berarti cukup sampai sini. Ya. A dan B. Ada 2 garis. Ya udah, tinggal masukkan. Nah, tabel mandiri seperti ini. Awas, di sini perbedaannya, kalau di pola faktorial koefisien keragamannya 1, ya, tapi kalau di sini ada 2. Kenapa ada 2? Disesuaikan dengan kuadrat tengah galat A dan kuadrat tengah galat B. Jadi masing-masing punya koefisien keragaman. Kemudian tinggal masukkan P1, P2 kita ambil dari tabel dwi arah. Nah, ini P1 23,85, P2 24,47. Nah, 23,85, 24,47. Tinggal masukkan kodenya. Ini kode AA dari mana? Ini kode A. Nah, ini 1 garis kan? P1A, P2A. Ya udah, masukkan. A. Oke. Jangan lupa masukkan juga koefisien keragamannya. Caranya apa nih? Akar KTGA dibagi rata-ratanya rata dikali 100%. Hasilnya 9,77. Sedangkan untuk faktor keduanya N1, N2, N3 kita ambil dari mana ngambilnya? Nih, ambilnya 21, 23, 27,66 ya. 21, 23, 27 ya. Kemudian masukkan kodenya. Ini dari mana kodenya? Yang tadi. Nih, N1 B, N2 B, N3 A. B, B, A ya. Kemudian masukkan koefisien keragamannya 11,18. Dari mana? Dari ini. Akar KTGB dibagi rata-ratanya rata dikali 100%. Ketemu 11,18. Karena split plot itu punya 2 galat. Ya, tinggal bikin kesimpulan. Kesimpulan faktor mandiri varietas adalah varietas P2 memberikan hasil jumlah buah tertinggi sebesar 24,47 buah, tetapi tidak berbeda nyata. Ya. Kenapa tidak berbeda nyata? Karena kan kodenya sama. Artinya tidak berbeda nyata hasilnya dengan varietas P1. Artinya faktor varietas, mau pakai varietas P1 dan P2, hasilnya akan sama atau tidak berbeda nyata. Kemudian kalau untuk pupuk, ya, nah ini kesimpulannya, jenis pupuk N3, mana N3 nih, N3 kan, A kodenya, yang lain kodenya B, memberikan hasil jumlah buah tertinggi sebesar 27,66 buah, berbeda nyata dengan jenis pupuk lain. Yang lainnya itu N1 dan N2, karena yang lain kodenya B. Selesai sampai sini untuk pola split plot. Ya. Nah, artinya Anda sudah menguasai materi uji lanjut LSD, baik pola split plot maupun pola faktorial, baik terjadi interaksi maupun tidak terjadi interaksi. Oke? Pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke uji lanjut DMRT atau Duncan Multiple Rank Test, ya, baik pola faktorial, baik pola split plot, baik terjadi interaksi maupun tidak terjadi interaksi, yaitu faktor mandiri. Ya, itu saja. Terima kasih banyak